Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk bapak-bapak yang telah bergabung pada hari ini. Tepat sekali, senang sekali hari ini. Seperti biasa, kami dapat menyapa kembali pemirsa yang setia untuk menonton podcast Sahabat Bina Marga di Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur. Tentu saja dengan saya Stefan Imelda yang hari ini akan memandu diskusi dan juga pastinya mengajak para pemirsa untuk berbincang-bincang mengenai suatu topik yang istimewa. Dan hari ini ada topik yang disiapkan pemirsa yang patut untuk disimak, karena hal ini sangat relate dengan apa yang terjadi di saat ini terutama di Provinsi Jawa Timur, yaitu tentang dalam rangka mendukung rencana pengentasan kemiskinan dengan peningkatan ketahanan pangan. Di sini kita akan mengerti bagaimana sih korelasi dari ketahanan pangan dan juga tentu infrastruktur yang berada di Jawa Timur begitu. Dan hari ini izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu para narasumber yang telah bergabung. Yang pertama hadir dari Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur yang akan saya sapa. Selamat siang untuk Pak Edi Paripurna. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau merupakan Wakil Ketua dari Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur dari PDIP Dapil Pasuruan Probolinggo. Baik, kami bergulir untuk menyapa Bapak Muhammad Azhari. Silakan Bapak. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau juga merupakan Wakil Ketua dari Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur ya, dari Partai Nasdem. Selanjutnya kami juga menyapa untuk Pak Kuswanto. Selamat siang Pak Kuswanto. Mbak Stefani, pemirsa, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau merupakan anggota dari Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Demokrat Dapil Mojokerto, Jombang. Selanjutnya kami bergulir untuk menyapa Bapak Mas Duki dari PKB Dapil Mojokerto, Jombang. Silakan Pak Mas Duki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat semuanya. Semoga kita yang hadir, khususnya Mbak Stefani juga selalu sehat, dan masyarakat Jawa Timur dan masyarakat Dapil 10 yang kami cintai. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Tentunya salam sehat untuk semua pemirsa yang dicintai dari Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan selanjutnya, saya juga ingin menyapa Pak Samsul dari PKB Dapil Surabaya. Silakan Pak Samsul. Masam. Masam ya. Ya pemirsa ini perlu harus saya jelaskan terlebih dahulu ya. Kita lebih akrabnya dipanggil Masam gitu. Silakan Masam untuk menyapa pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua warga Jawa Timur, khususnya warga Kota Surabaya. Oke, baik. Kalau begitu di sini tidak hanya diskusi antara saya dengan Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, tapi kita juga kedatangan satu tamu yang spesial juga dari akademisi. Kami juga turut mengucapkan selamat datang kepada Profesor Insinyur Lutfi Jakfar, MSCI, PhD, IPU ASEAN Engineering, selaku Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Selamat siang Bapak Lutfi. Selamat siang Mbak Stefani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh mungkin Bapak berkenan untuk menyapa pemirsa yang menonton? Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik. Nah, alhamdulillah sudah berkenalan semua, berarti sudah siap untuk kita masuk dalam sesi diskusi ya pemirsa. Kalau begitu kita akan mulai sesi diskusi ini. Kalau tadi di awal saya jelaskan tentang ketahanan pangan lalu juga pengentasan kemiskinan. Namun sebenarnya apa sih korelasi dengan infrastruktur, terkhususnya di tupoksi dari DPU Bina Marga seperti itu. Pemirsa dan Bapak-bapak sekalian, kita mengetahui bahwa kemarin ya selama 2 tahun terjadi masa pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Tentu hal ini pastinya menyebabkan banyak problem di berbagai sektor. Beberapa di antaranya adalah sektor kesehatan, ekonomi, sektor sosial, hingga sektor ketenaga kerjaan. Hal ini juga otomatis turut menjadi penyebab naiknya angka kemiskinan pemirsa. Dan menurut data Badan Pusat Statistik pada tahun 2023, penduduk miskin di Jawa Timur mencapai 4,18 juta. Jadi proporsi kemiskinan itu mencapai 10,35% dari total populasi provinsinya. Baik, untuk kita mengawali diskusi hari ini, saya mungkin akan meminta pendapat dan tanggapan dari Bapak Lutfi. Bapak,
terkait dengan apa yang telah saya sampaikan tadi, sebenarnya bagaimana Bapak rencana strategis pengentasan kemiskinan di Jawa Timur menurut Bapak sendiri? Baik, saya mungkin akan berbicara berkaitan dengan infrastrukturnya. Ya, betul dari sekali. infrastruktur, bagaimana urgensi daripada infrastruktur dalam peningkatan peningkatan pengurangan kemiskinan dan sebagainya. Kadang-kadang banyak sekali masyarakat tidak sadar berkaitan dengan apa kira-kira kontribusi daripada jalan yang diketahui jalannya baik dan sebagainya. Saya berikan beberapa ilustrasi. Yang pertama itu adalah Blitar. Blitar tahun-tahun 80-an itu adalah daerah termiskin salah satunya. Kenapa? Karena kurangnya opportunity. Nah, pada saat itu kemudian kita masih ingat bagaimana Pak Harto ya, kalau kemudian melihat pada saat itu membangun 2 hanya yang dilaksanakan pada beberapa tahun tersebut, yaitu SD Impres atau pendidikan dan kemudian infrastruktur jalan. Nah, itu saya masih ingat, itu masih SD, tapi kemudian karena saya banyak bergerak kemudian di jalan itu 2 itu. Apa yang kemudian kita lihat, pembangunan jalan itu memberikan direct effect. Salah satunya adalah petani telur. Dulunya di Blitar itu kering, tidak ada apa-apa. Jadi opportunity-nya kecil. Namun dia bertani tidak sesuai dengan itu. Nah, karena jalan yang kemudian diperbaiki di sana, ada pembangunan jalan, transportasi masuk di sana. Apa yang kemudian bahwa opportunity lain kemudian datang, yaitu kemudian ada kerjasama mungkin dengan peternak dan sebagainya, yang kemudian di situ didirikanlah beberapa peternak, masyarakat kemudian bertambah di situ. Itu yang pertama. Kemudian contoh yang kedua berkaitan dengan aspek infrastruktur dan transportasi secara umum juga. Saya berikan contoh juga di Malang sebagai contoh, dan mungkin ini juga karena saya banyak melakukan beberapa kajian di Malang. Di Malang itu di kota, kemudian di daerah pinggiran. Baik. Kalau kita kemudian beberapa tahun yang lalu itu dengan bertumbuhnya kota Malang itu bagaimanapun memerlukan tenaga kerja. Ya, betul sekali Bapak. Nah, kemudian siapa yang akan mengisi di situ? Pada saat itu masih rata-rata kalau kemudian seseorang naik angkot dari rumah di daerah Pakis dan sebagainya, maka totalnya itu tidak akan, pada saat itu tahun-tahun 90-an, ongkos tukang sekitar 30.000, tukang yang paling bawah itu yang mandor itu. Nah, biaya transportasinya saja dia itu hampir kemudian 15.000. Sehingga daripada bekerja dan mendapatkan bersih 15.000, tidak. Apa yang kemudian kita lihat? Kemudian sepeda motor, revolusi sepeda motor, yang kemudian dengan 300.000 dapat sepeda motor, artinya satu hari dia 10.000, dia saving 5.000 tapi dapat sepeda motor. Sehingga apa yang terjadi? Penurunan, paling tidak pengangguran itu dapat dikurangi dengan baik. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga juga tahun 2022 kemarin saya diminta oleh dari DPR pusat untuk mengkaji pengaruh daripada jalan tol terhadap UMKM. Ini kayak sepertinya jauh sekali ya. Masa jalan tol mempengaruhi terhadap UMKM. Bagaimana Yang Bapak? banyak dipersepsikan dengan adanya jalan tol, UMKM akan banyak mati. Karena misalkan telur asin di daerah di Jawa Tengah, di daerah mana itu telur asin? Brebes. Tidak dilewati tol lagi, sehingga dia kemudian akan mati. Kami diminta, jadi kami dan tim melakukan survei seluruh jaringan jalan tol di Jawa dan Sumatera. Jadi tim situ. Kemudian apa yang terjadi kemudian? Bahwa terjadi dari hasil analisis itu positif. Contoh yang paling mudahnya adalah daerah Bangil. Di daerah Bangil itu ada kerajinan dan juga ada tuku ini peralatan haji yang baru. Nah,
masyarakat di Jawa Timur umumnya dulunya berbelanja di Ampel. Nah, ternyata setelah adanya tol dan sebagainya itu, mereka yang di daerah-daerah di Banyuwangi dan cuma di daerah situ dan kemudian di daerah dekat-dekatnya lebih banyak ke sana, sehingga ada pertumbuhan baru di sana, bisa dilihat di sana. Artinya kemudian dari hasil analisis kajian itu ternyata dampaknya positif. Ini kita melihat jalan tol yang kemudian seolah-olah tidak ada hubungannya. Dan memang kemudian ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dari jalan tol itu. Misalkan kalau kita lihat sekarang Mbak Stefani, di beberapa rest area sudah diharuskan harus ada UMKM. Jadi kalau dulu yang ada di situ hanya yang McDonald atau apa, sekarang sudah ada UMKM. Itu bagian mendekatkan pengaruh yang terus itu. Yang keempat, boleh tambah lagi mungkin ya. Boleh. Peristiwa tahun 2005 Salim Kancil, Lumajang. itu juga adalah pengaruh, kalau saya melihatnya pengaruh dari pengaturan jalan yang tidak diatur dengan baik. Konsumen dari pasir ini yang banyak dari Surabaya dan sekitarnya. Truk yang dilakukan untuk supaya efisien menggunakan truk yang besar. Nah, permasalahannya truk ini tidak bisa langsung masuk ke kabupaten, rusak akhirnya kemudian. Yang dilakukan itu banyak yang langsung menuju kabupaten dan menimbulkan beberapa permasalahan. Itu karena apa? Karena belum diatur dengan baik sistem transportasi yang ada untuk mendukung ekonomi. Itu beberapa contoh terkait dengan bagaimana sesungguhnya peran jalan terhadap kemudian perekonomian dan lain. Ini secara umum. Kemudian beberapa riset di Cina bahkan di Indonesia ada beberapa riset yang menyatakan, dan di Korea sebagai negara maju, Korea kemudian di Amerika, semakin tinggi GDP pendapatan itu selalu berlinier dengan jumlah jalan, panjang jalan. Artinya bahwa jalan itu mempunyai kontribusi terhadap kemudian bukan secara langsung tapi kemudian ada terhadap dengan jalan. Di Indonesia juga ada beberapa penelitian yang agak kurang setuju dengan konsep ini, bahwa jalan tidak begitu banyak pengaruhnya. Nah, ternyata setelah dilihat kenapa? Karena jalan yang ada, pembangunan jalan tidak secepat yang dibutuhkan. Jadi Jawa Timur saja paling berapa pertambahannya? Itu pun pertambahan yang banyak adalah dari depan dan sebagainya. Begitu juga di beberapa kota. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, contoh lagi, kebetulan saya banyak melakukan beberapa kajian di Soekarno-Hatta di Mahalang, Suhat. Dari panjang 3 kilo itu ada kajian, kebetulan mahasiswa saya minta melakukan kajian. Dalam 1 tahun akibat kemacetan itu 20 miliar. 1 tahun. Jadi bayangkan sesungguhnya kalau kemudian konsep jalan itu kemudian diperbaiki dengan baik, mungkin dalam 5 tahun 100 M itu bisa membuat jalan baru. Nah, walaupun kemudian yang konsep yang masalah sekarang ini adalah pembiayaannya dari mana. Nah, ini yang kemudian perlu dilakukan dengan beberapa dan sebagainya. Itu kira-kira sementara dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Lutfi untuk penjelasannya. Berarti beliau menjelaskan barusan bagaimana beberapa rencana strategis begitu. Salah satunya yang menarik perhatian saya pemirsa yaitu tentang hubungan UMKM dengan jalan tol tadi begitu ya. Ternyata sekarang sudah harus ada UMKM begitu di rest area, Bapak. Nah, ini juga pengetahuan baru bagi kita ya pemirsa. Baik, terima kasih Bapak. Saat ini saya akan menggulirkan pertanyaan kepada Pak Edi Paripurna sama Bapak untuk topik yang dibahas. Kira-kira bagaimana untuk rencana strategis pengentasan kemiskinan di Jawa Timur? Boleh juga menanggapi oleh yang disampaikan Pak Lutfi. Silahkan. Baik, terima kasih. Tentunya diawali dari sumber daya masyarakat ya, dalam rangka bagaimana kemiskinan itu bisa terkurangi. Yang pertama karena pendidikan. Tadi sudah disinggung oleh Prof. Sejak tahun saat Orde Baru ada yang namanya SD Inpres, dan tentunya sekarang pemerintah sudah melakukan dalam arti bagaimana masyarakat itu bisa mampu mempunyai pendidikan, tentunya dengan peraturan baik oleh daerah atau pemerintah daerah setempat maupun pemerintah pusat, bahwasanya sekolah mulai
SD sampai SMP sudah diberikan pendidikan gratis ya, tanpa harus dibiayai. Itu pun bagi masyarakat yang miskin juga berdampak juga, dalam arti walaupun sekolah gratis tapi mereka tidak punya penghasilan. Nah tentunya ini adalah yang paling penting adalah bagaimana peran pemerintah daerah wilayah baik kabupaten maupun kota yang menangani langsung kepada masyarakatnya. Tentunya pemerintah provinsi sebagai pemerintah wilayah mewakili pemerintah pusat ini juga punya peran penting di dalam membantu kontribusi pendapatan-pendapatan yang ada di daerah, khususnya di wilayah kabupaten kota di Jawa Timur. Nah, terkait dengan bagaimana pengentasan kemiskinan itu bisa teratasi, saya sependapat dengan Prof tadi, bagaimana UMKM ini didirikan. Karena setiap desa, setiap wilayah kan punya peran penting. Dalam arti apa yang ada di desa tersebut, di kota tersebut yang harus dilakukan oleh masyarakat. Salah satu contoh ada di wilayah Kabupaten Pasuruan, tempatnya di Kecamatan Rembang. Itu ada yang namanya Desa Pakoren, itu masyarakatnya hampir 60% miskin. Tapi dengan kepedulian, kemauan sekelompok masyarakat di desa itu akhirnya mempunyai niatan bagaimana produk-produk limbah yang ada di sebelah desanya itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Salah satu contoh limbah perusahaan kain tekstil di sana dimanfaatkan oleh warga untuk dibuat kerajinan yang namanya keset ya, keset itu. Keset. Oh, nah, akhirnya setiap RT, setiap wilayah mempunyai kerja seperti itu, dan tentunya akan mendapat keuntungan bagi masyarakat. Dan sampai hari ini sepertinya sudah terbentuk koperasi ya, koperasi warga masyarakat sana sampai diekspor ke Jepang. Nah ini kan berarti ada kemauan, kepedulian. Yang pertama pendidikan, yang kedua kemauan dari masyarakat itu sendiri. Betul. Nah terkait dengan infrastruktur, memang ini sangat perlu sekali karena jalan itu bagian dari sistem pelancaran suatu ekonomi, hubungan masyarakat antara desa dengan desa yang lain, hubungan masyarakat kabupaten dengan kabupaten yang lain, ini sangat perlu. Jadi untuk bisa meningkatkan perekonomian berdampak kepada kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya tol, saya yakin ini tidak berpikiran pemerintah ini demi untuk kepentingan pemerintah pusat, tapi masyarakat di daerah berdampak negatif, enggak. Justru malah yang pertama dengan adanya tol akan mempermudah orang menuju ke suatu daerah dengan waktu yang sangat singkat. Satu sisi masyarakat yang non-tol ini tetap yang namanya semua kendaraan baik besar maupun kecil tetap terjaga, dalam arti jangan sampai wilayah yang dilewati tol ini tidak berkembang. Nah, justru dengan pembagian jalan antara jalan tol dengan jalan non bayar ini tetap berpengaruh positif pada masyarakat kita. Dan yang kedua, dengan adanya tol tentunya akan membagikan istilahnya sinergitas ya, atau konektivitas antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, dan ini juga bisa membantu perkembangan daerah. Tidak hanya dikuasai beberapa wilayah kabupaten kota, tapi bisa berpengaruh pada daerah-daerah yang lain, terutama dalam rangka transportasi. Itu yang sementara kita sampaikan. Baik Pak Edi, beliau menjelaskan tentang jalan tol yang sebenarnya ini merupakan hal yang positif bagi masyarakat. Seluruh aspek masyarakat bisa memanfaatkannya untuk menghubungkan daerah-daerah antar satu dengan yang lainnya. Pastinya ini ada efek positif begitu ya. Terima kasih Pak Edi.
Kita mengerti bahwa infrastruktur seperti jalan, irigasi, listrik dan lain sebagainya itu secara parsial berpengaruh positif seperti yang apa disampaikan oleh Pak Edi barusan. Dan tentu saja hal ini juga signifikan terhadap ketahanan pangan pemirsa. Nah, saat ini saya ingin menanyakan sesuatu kepada Pak Muhammad Azhari. Bapak, terkait infrastruktur yang tadi dijelaskan, seberapa besar sumbangsi infrastruktur dalam pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan, secara fokusnya dalam ketahanan pangan, Bapak? Silahkan. Terima kasih Stefani. Minum, Pak. Sudah tadi Pak. Jadi dari beberapa yang disampaikan oleh Pak narasumber dari UB ini saya agak tersinggung, Pak. Bukan sisi keilmuannya, terus terang beliau berasal dari Madura, kok tadi Madura tidak disebut, Pak. Oh, Anda tersinggung. Nanti akan disebut berarti Padahal ya. dari yang hadir ini, Pak ya, 1, 2, Baik. 3, 4, 5 ini Madura semua. Madura semua, cuma satu, Pak. Tapi jarang, Pak, orang Madura sukses berpikir di Maduranya, Pak. Maka saya tetap fokus pada hari ini, tetap membangun Madura, Pak. Tidak pada ngakui saya kalau mikir Madura terus. Oh ya wis, makasih. Ini begini, Pak. Jadi kalau bicara infrastruktur yang ada di Bina Marga itu, ketahanan pangan adalah terkait dengan jalan dan jembatan. Jadi memang ada satu keanehan, Pak, di Madura itu saya sampaikan. Di Madura loh, Pak, ada Kepres sekarang nomor 80 tahun 2019. Itu memang ranahnya di Komisi D. Ada dua hal di situ. Yang pertama adalah rel kereta api, yang kedua adalah yang dulu Serpang sekarang diganti dengan JLMS, Jalan Lintas Madura Selatan. Oke lah, kita kembali bahas kepada jalan dan jembatan. Jadi di Madura itu terbalik kalau saya lihat daripada di Blitar ataupun di Malang. Kenapa? Kalau di Blitar, di Malang dibangun dulu baru ekonominya maju. Di Madura ekonominya dulu baru jalannya dibangun. Ini fakta yang terjadi selama ini. Saya berikan contoh. Jadi kebutuhan gas di Jawa Timur itu data loh, Pak, di SDM 30% dipasok dari Madura loh, Pak. Dan di situ juga paling banyak 50% dipasok dari Kabupaten Sumeneb. Ini gas loh, Pak. Yang tentu yang kedua, apa sih penghasil detailnya dari Madura itu adalah garam dan tembakau. Di situ tembakau tidak sedikit yang menyumbang terkait dengan becukai kepada pemerintah. Jadi artinya orang Madura ini mandiri sebelum dibangun jalan dan jembatan tersebut. Bahkan saya berikan contoh sekarang, Pak, ya. Dari akses Suramadu sampai ke Sumeneb ini hampir 90% bangunan jalan dan pelebaran jalan ini sudah sempurna loh, Pak. 90%. Hanya tinggal 10% yang terkait dengan jembatan, itu lagi-lagi sekarang dibangun, dan pelebarannya juga jembatan itu lagi dibangun. Ini menunjukkan, Pak, bahwa kalau kita hitung, Pak, ya, dari pajak yang diberikan tembakau ke pemerintah, terus ke pemerintah, terus garam yang ke pemerintah, kalau kita persentase karena teman-teman Madura itu adalah, jadi orang Madura ini mandiri, Pak, sebelum diberi bantuan oleh pemerintah. Oke, Mandiri begitu ya, Pak ya. Saya enggak terima tadi, Pak. Pak, ini beliau tidak nyinggung Madura, Pak. Dosen sudah tahun 1995, sekarang kok Madura tidak disebut, Pak. Asik. Nah, Ada tolong ketersinggungan di sini, Bapak tersinggung ya. saya, Pak. Saya tersinggung. Sudah pindah itu, sudah lama. KTP-nya sudah Malang. Terima kasih dulu itu, Pak Stefani. Baik, terima kasih. Mungkin Pak Lutfi ingin menanggapi terkait dengan Madura yang barusan ditersinggungkan begitu. Iya, terima kasih. Jadi yang kemudian tadi terkait dengan pertimbangan dengan bagaimana sesungguhnya, kan ini intinya apa kira-kira yang bisa, apakah infrastruktur misalkan jalan itu dapat menyumbang dalam arti pengentasan kemiskinan dan sebagainya. Jadi tadi sudah saya berikan beberapa contoh. Di Madura itu belum selesai, Pak, contohnya. Oh, masih banyak sekali, satu lembar masih banyak, Ya. Pak. Akses produksi terutama garam yang di Madura itu, terutama yang garam itu ada di selatan. Nah, kebetulan saya diminta beberapa kali, Bapak, oleh Pemkab Sampang tahun 2000, mulai tahun 2007, inisiasi mulai awal sampai kemudian ikut ke Jakarta dan sebagainya terkait dengan jalan lintas selatan itu Serepang itu, dan baru
beberapa saat ini terrealisasi dan belum selesai kayaknya yang kemudian situ. Itu luar biasa. Artinya nanti kalau kemudian akses atau produksi itu kemudian bisa ditingkatkan, ada sistem jaringan jalannya. Dan jangan lupa yang dimaksud dengan sistem jaringan jalannya itu bukan jalan kabupaten. Karena produksi dan sebagainya semestinya minimum menggunakan kolektor. Nah, kolektor itu artinya mempunyai status jalan, lebar jalan, kemudian struktur yang cukup. Karena apa? Itu adalah jalan-jalan provinsi, itu adalah jalan untuk sebagai median antara jalan nasional, jalan kabupaten. Kalau kita kemudian kita lebih banyak ke kabupaten, masalahnya truk-truk itu tak boleh masuk kadang-kadang ke sana, cuman beberapa pundak. Karena memang itu bukan jalan, semestinya jalan berdasarkan fungsional jalan. Kawasan-kawasan produksi itu semestinya jalan provinsi. Dan sekarang kebetulan saya ada beberapa data, jalan provinsi itu rata-rata kecepatan 40, rata-rata average ya. Padahal semestinya kolektor itu 60. Berdasarkan kementerian standarnya semestinya 60. Artinya apa? Perlambatan itu artinya ada kerugian logistik. Karena kemudian waktu tempuh itu time is money, istilah seperti itu ya. Bahwa artinya ada yang semestinya bisa ditempuh sekian menjadi kurang. Tol itu kenapa kemudian menjadi sangat menarik sekarang? Karena kemudian memotong waktu tempuh. Betul. Nah, di jalan-jalan kita di Jawa Timur itu, khususnya jalan provinsi itu rata-rata sekitar di bawah 50. Nah, semestinya itu 60 standarnya. Nah, bukan 10-nya tidak, tapi kemudian kita berapa jumlah lalu lintas yang kemudian harus itu, biaya operasi kendaraannya menjadi lebih besar. Mengapa? Karena memang satu, kalau kita lihat di beberapa titik itu ada beberapa jedetan. Di Madura kebetulan yang jalan nasional, pasar dan sebagainya, itu yang kemudian perlu disinergikan dengan yang lain. Jadi artinya bahwa Madura membutuhkan masih banyak beberapa kawasan di daerah Madura, karena sekarang ini kan sudah lumayan di atas, di utara itu jalan nasional, di bawah jalan nasional. Namun di antara itu dan terutama yang masih memerlukan akses ke produksi, khususnya kalau saya melihat kalau di Sampang itu di daerah selatan itu yang kemudian beberapa ada. Demikian dulu Pak Stefani dari saya. Baik, terima kasih tanggapannya Pak Lutfi. Sudah tadi disampaikan ya tentang Madura begitu. Puas. Puas. Ya, Kalau sudah nanti puas pulang buka aja. Oh, iya. bagian yang lain aja dulu. Ini masih banyak yang Oh, saya saya pikir bicarakan. kalau Nanti kita bahas lagi. Baik kita melanjutkan. Kalau tadi sudah dijelaskan beberapa tentang sumbangsi infrastruktur dan bagaimana sih kontribusi dari jalan begitu untuk ketahanan pangan dan juga untuk pengentasan kemiskinan. Dan hari ini saat ini kita akan berfokus pada legislasi. Kira-kira untuk Pak Kuswanto, Bapak apakah ada legislasi khusus terkait target pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan, Bapak? Terima kasih pemirsa. Pada saat kita berbicara jalan dan pagi ini kita berada di ruang Bina Marga, nampaknya saya akan berbagi atau berbicara yang berbasis pengetahuan dulu. Betul. Agar supaya masyarakat paham. Jalan itu sekarang dimulai dari yang terbaru itu adalah jalan tol. Jalan tol itu adalah jalan berbayar. Yang pengelolaannya adalah ditangani oleh investor bersama Kementerian PUPR bidang Bina Marga. Jasa Marga. Disebut Jasa Marga Tindalan. Bina Marga. Bina Marga. Ya, Bina Marga. Salah betul. Betul. Bina Marga. Bina Marga. Ditangani Jasa Marga. Iya terus. Kemudian Disilakan Jasa Marga. Bina Marga, nggih. Monggo Bapak yang dilanjut. mengelola itu di kementerian bidangnya Bina Marga. Bina Marga. Iya. Kemudian ada jalan nasional. Itu pengaturannya, pemeliharaannya, pembiayaannya semuanya dikelola oleh Kementerian PUPR bidang Bina Marga.
Ya. Kemudian perbedaannya kalau jalan nasional itu garisnya kuning. Ada lagi jalan yang dikelola pemeliharaannya oleh provinsi yang dikelola oleh Dinas Bina Marga, di mana kita sekarang podcast berada. Selanjutnya adalah jalan kabupaten. Bagaimana pengaruh infrastruktur terhadap mengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan? Sektor perekonomian yang bergerak dari waktu ke waktu di Jawa Timur ini, yang tertinggi adalah sektor pariwisata dan perhotelan. Yang kedua, sektor jasa, kemudian sektor perdagangan, dan yang terakhir adalah sektor pertanian. Kalau jalan tol, kemudian jalan nasional, itu mendorong untuk pertumbuhan yang lebih baik dari sisi atau dari sektor ekonomi kaitannya dengan wisata dan perhotelan. Jadi dengan adanya tol, orang menjadi cepat, menjadi gampang menuju satu tempat ke satu tempat yang lain, itu menggerakkan orang untuk berwisata. Makanya sektor perhotelan terus bertumbuh. Dan itu kontribusinya sangat berpengaruh. Ya. Dari situ pasti akan berpengaruh dengan ketenaga kerjaan. Begitu juga kemudian dari sektor jasa itu cukup ditempuh dengan jalur-jalur jalan yang seperti saya katakan tadi, tol maupun jalan-jalan yang lintas kabupaten, yaitu jalan negara. Yang terakhir yang sangat memprihatinkan adalah sektor pertanian. Sektor pertanian atau dapat dikatakan kemiskinan itu adanya di desa. Kemiskinan itu adanya di desa. Dan orang-orang desa itu sangat bertumpu kepada sektor perekonomian yang berbasis pertanian. Para petani itu selalu dalam setiap kondisi dipermainkan oleh harga. Ya, karena biasanya hasil pertanian apa saja kalau sudah waktunya panen, harga itu seakan-akan mengganggu dan menggoda. Saat barang banyak, harga turun. Itu selalu terjadi. Cuman yang nggak bisa terkendali itu harga lombok. Karena harga lombok itu petani lebih pinter untuk mengatur, mensiasati kapan dia harus tanam dan sebagainya. Makanya harganya terus meningkat. Karena dia tahu kalau ini kekurangan pasokan lombok, maka mereka harganya menjadi naik. Sektor pertanian kenapa melemah? Kenapa kemudian mereka digoda oleh turunnya harga pada saat panen? Karena pertanian yang ada di desa itu tidak didukung oleh infrastruktur yang baik. Ya, karena jalan-jalan yang ada di kabupaten itu tidak seluruhnya memfasilitasi gerak daripada masyarakat pedesaan, terutama jalan akses antar desa. Antar desa itu kesulitan mereka dan hampir tidak bisa, kebanyakan tidak bisa ditembus. Karena kebetulan saya berangkat dari Mojokerto dan Jombang, tahu persis bagaimana kondisi jalan desa. Ya, itu yang menjadi permasalahan. Kalau tadi dikatakan bahwa jalan tol itu mempengaruhi UMKM, tidak. Sesungguhnya masyarakat kita itu cukup tangguh. Ya, sekarang pengusaha atau pengrajin UMKM itu sudah nggak butuh jalan, karena mereka aksesnya pakai online semua, pakai online sekarang. Justru kalau nunggu orang datang ke tempatnya dia buka usaha, ya nggak berkembang. Justru mereka berkembang bukan hanya melayani orang yang baru datang, tetapi mereka sudah bisa melayani orang se-Indonesia karena menggunakan sistem penjualan online. Yang berikutnya misalnya, bagaimana dengan kemiskinan, menanggulangi kemiskinan? Mereka sudah hebat, masyarakat kita tuh hebat. Kalau kita turun ke desa, yang kita lihat banyak yang tadinya pegawai buruh pabrik segala macam, sekarang pabriknya tutup, tapi mereka tidak nganggur. Mereka menjadi pengendara Grab,
Ojek online ya Pak. ojek online. Itu sekarang jumlahnya luar biasa. Kemudian bagaimana mereka yang sekarang tidak mempunyai kerjaan karena pabriknya tutup. Mereka sekarang buka usaha, makanya kalau kita ke daerah, ke desa-desa, pinggir jalan tuh banyak jualan cilok, jualan bakso, jualan apa, roti bakar. Itu adalah mereka yang terdampak karena PHK dari suatu perusahaan. Jadi kalau menurut saya, bagaimana mengentas kemiskinan? Sudah nggak usah dipikirkan, rakyat kita sudah tangguh. Yang penting pemerintah memberikan fasilitas infrastruktur yang baik. Segera buat jalan desa, benahi jalan desa, supaya pertanian bergerak. Katanya kita ingin menjadi Jawa Timur menjadi lumbung pangan. Bagaimana menjadi lumbung pangan kalau petaninya nggak untung ya? Lama-lama tanahnya dijual. Kenapa nggak untung? Ya karena mereka mahal. Untuk mengeluarkan hasil panen keluar supaya bisa dibeli oleh pasar, itu mereka cukup mahal karena kendaraan-kendaraan truknya itu mau ngangkut tapi harganya mahal. Kenapa truk harganya mahal ongkosnya? Karena jalannya nggak bagus. Karena pengusaha truk punya risiko. Kalau saya paksakan, mobil saya yang rusak. Kira-kira itu seperti itu, Mbak Stefani. Permulaan awal dari saya. Terima kasih. Hai, terima kasih Pak Kuswanto. Wah, menarik. Yang dijelaskan Pak Kuswanto tadi terkait kenapa kok dipermainkan harganya, itu karena memang infrastrukturnya yang masih belum memenuhi begitu ya Pak ya? Salah satunya. Salah satu faktornya. Salah satu. Yang penyebab yang lain memang para tengkulak itu ya karena gini, pasar hasil pertanian itu mereka tidak bisa langsung. Dulu di sini pernah akan ada Puspa Agro. Betul. Jadi petani langsung ke Puspa Agro, tapi itu ternyata tidak berhasil. Petani tidak mau sulit, lebih gampang jual di daerahnya. Jual di daerahnya yang nangkap siapa? Para tengkulak. Mereka yang mempermainkan harga. Itu yang sekarang masih menjadi permasalahan besar di sektor pertanian. Baik, itu masih menjadi permasalahan kalau kata Pak Kuswanto begitu nggih. Nanti setelah ini kita akan membahas, kalau tadi sudah dijelaskan ada permasalahan, lalu bagaimana nanti solusinya akan kita diskusikan bersama setelah yang lewat berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih tetap setia bersama podcast Sahabat Bina Marga bersama Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur. Pemirsa, kita akan melanjutkan yang tadi sempat terputus tentang suatu topik yang tadi sempat disinggung oleh Pak Kuswanto mengenai suatu jalan yang belum terakses. Ya, ini juga mempengaruhi kemiskinan begitu ya di daerah-daerah tertentu. Nah, saat ini saya akan memberikan waktu kepada Pak Lutfi apabila beliau ingin menanggapi tentang apa yang disampaikan oleh Pak Kuswanto. Silakan Pak Lutfi. Terima kasih Pak Stefani, Pak Kuswanto. Terima kasih beberapa tadi pointer-pointer penting berkaitan dengan wisata dan kemudian pertanian. Jadi data menunjukkan percepatan pertumbuhan masyarakat, ekonomi masyarakat itu terjadi kalau yang pertama ternyata sekarang ini wisata. Di wisata memberikan sumbangan yang sangat besar dalam percepatan dari kesejahteraan masyarakat. Contoh yang paling kita lihat Batu luar biasa. Kemudian, ternyata kalau kita mau lihat faktor utamanya adalah kemudahan akses. Betul, kemudahan akses, aksesibilitas. Jadi kemudian setelah akses ke mobilitasnya. Nah, kalau beberapa di Batu dan sebagainya mobilitas yang dulu dari Surabaya ke Batu biasanya bisa 3 jam. Nah, sekarang 1-2 jam sudah nyampe ke Batu. Sehingga kecuali hari Sabtu. Akhirnya Pandaan yang kalah. Karena waktu tempuh kemana ke Prigen bisa hampir sama dengan ke Batu sudah sekarang. Adanya betul. Nah, di Jawa Timur itu ada beberapa kawasan yang potensinya tinggi namun belum terkelola dengan baik. Saya berikan contoh di Selingkar Wilis. Kemudian itu pemulai pertanian dan sebagainya. Yang kedua di daerah kawasan Banyuwangi. Luar biasa Banyuwangi. Namun aksesnya ke sana belum ada. Yang kedua, kemudian berkaitan dengan wisata itu bahwa orang itu umumnya mau berkendara rata-rata maksimum 2 jam. Jadi harus bisa diakses 2 jam. Kalau lebih dari itu sudah mulai berkurang.
Jadi daerah-daerah yang kemudian akses itu akan kita lihat. Saya melihatnya misalkan nanti di Ngebel itu sekarang belum banyak yang di Madiun itu. Mengapa? Dulu aksesnya susah. Sekarang ada tol, saya kira itu peluang untuk kemudian memperbaiki akses ke sana sehingga perekonomian itu akan dijaga. Demikian juga di beberapa daerah. Banyuwangi sudah punya bandar udara, namun di kawasan di dalam itu masih susah untuk diakses. Oleh karena itu bahwa kawasan-kawasan yang memang diprioritaskan itu yang perlu dipush. Nah, pushnya itu jalan nasional kayaknya kalau di Jawa Timur sudah susah. Untuk menambah jumlah jalan nasional di Jawa Timur kayaknya sudah susah. Yang banyak bukan ditambah tapi kemudian diturunkan. Jadi banyak jaringan jalan di Jawa Timur yang itu statusnya dulu nasional sekarang diturunkan. Artinya merasa unik, sudah kebanyakan jalan nasional. Kan di Jawa Timur itu sekitar 2000. Biasanya perbandingannya itu antara 137. Jadi 1 kilometer jalan nasional semestinya kemudian 3 jalan provinsi, kemudian 7 kilo kemudian jalan kabupaten. Kalau kita lihat kalau di Jawa Timur ada 2000 kilo, semestinya jalan jalan provinsinya itu sekitar ya 6.000-an. Nah, yang ada sekarang faktanya lebih sedikit dari jalan provinsi. Jadi artinya kita nantinya akses itu Bapak, karena terutama akses pertanian yang efisien itu harus langsung kendaraan yang cukup berat yang harus masuk. Nah, itu tidak bisa kecuali jalan provinsi. Tentunya dengan beberapa peraturan-peraturan lagi ke depannya bagaimana menyusun lagi beberapa konsep jalan itu. Saya sangat setuju itu bahwa kita membutuhkan kemudian perbaikan. Nah, yang kedua terkait dengan tadi ada beberapa aksesnya, kemudian jalan di Jawa Timur itu memerlukan terutama jalan provinsi, karena kita berbicara di provinsi di sini. Jadi kalau tidak berbicara di nasional, karena nasional sudah beda. Jalan provinsi adalah jalan median yang mengantarkan dari jalan nasional ke jalan kabupaten. Jadi semacam itu. Jadi bagian dari transisi dari jalan. Transisi itu artinya struktur jalan dan sebagainya paling tidak di bawah sedikit dari Jawa Timur, dari provinsi. Artinya nanti bahwa strukturnya semestinya jalan itu yang ideal itu minimum 5 tahun baru diperbaiki. Kalau kita lihat sekarang di Jawa Timur di beberapa jalan itu rata-rata kadang-kadang 3 tahun sudah mulai diadakan overlay. Jadi artinya ada masalah di situ di dalam pengelolaannya dan sebagainya. Nanti dari saya belum tidak tahu seperti apakah karena penganggaran atau pengelolaan daripada jalannya itu yang mungkin nanti perlu dilakukan. Demikian. Itu tadi saya nambahi Pak. Jadi bukan jalan nasional yang turun status menjadi jalan provinsi. Pada suatu ketika saat Komisi D itu melakukan pertemuan dengan PUPR yang membidangi Bina Marga, Jawa Timur itu prosentasenya kalah Pak, tidak sesuai. Jadi yang mestinya jalan provinsi lebih panjang itu tidak sebanding dengan adanya 1:3:7 tadi. Tetapi pada saat ada jalan kabupaten minta dinaikkan kelas menjadi jalan provinsi statusnya itu, tapi jalan provinsi tidak selalu memberikan respon. Sehingga yang paling mudah supaya 137 terpenuhi ya jalan negara yang diturunkan statusnya menjadi jalan provinsi. Harusnya provinsi mengambil suatu kebijakan untuk ngangkat jalan kabupaten itu menjadi jalan provinsi dengan komposisi perbandingan 1, 3, dan 7. Karena sesungguhnya kemampuan potensi anggaran itu tidak di kabupaten, tetapi sesuai dengan jenjang dari atas. Padahal sekarang 1, 3, 7. Aneh kan? 1 ini negara loh Pak, APBN. 3 itu APBD provinsi. Yang 7, kepanjangan 7 itu tadi kabupaten. Seberapa besar kemampuan APBD untuk mengembangkan, untuk memelihara jalan, sehingga dampaknya jalan antar desa di kabupaten tidak mampu untuk diselesaikan. Ini loh Pak, katanya kalau kita ingin mengentas kemiskinan dan ingin
membuat Jawa Timur ketahan pangannya baik, ya itu harus menjadi PR kita bersama. Terima kasih. Terima kasih. Ada tambahan Pak Lutfi? Iya, betul itu. Jadi kalau kita mau lihat memang dari 137, sungguh 137 bukan angka yang mungkin di mana-mana tidak ada itu seperti itu. Artinya sesungguhnya jalan itu mana yang harus di jalan nasional, mana yang perlu tergantung dari Ada Pak, ada komposisinya. Sehingga mereka mengatakan panjang jalan provinsi kurang itu. Cuman saya kan tadi mengaturnya 137 karena Bapak yang buka pertama kali. Tetapi ada, cuman kita acuannya nggak jelas. Berapa banding berapa. Yang pasti Jawa Timur panjang jalan provinsi kurang. Iya. Itu. Pada waktu itu kita bicara dengan Dirjen langsung pada waktu itu. Jadi fungsionalnya. Jadi bahwa ini apakah masuk dari jalan, tergantung bagaimana layanan dari jalan itu. Jadi kalau jalan itu melayani antar kabupaten, jadi bahwa yang lewat di situ banyak antar kabupaten, maka itu adalah jalan provinsi. Nah kalau itu yang kemudian lewat banyak itu antar provinsi, nah itu yang kemudian jalan nasional. Nah di kita beberapa itu mulai memang banyak berubah. Pertumbuhan di mana-mana itu berubah. Termasuk sebagai contoh, misalkan saya berikan contoh di Malang yang paling dekat, Jalan Soekarno-Hatta di Dinoyo itu jalan provinsi. Tapi yang lewat kalau kemudian di counting, dia mayoritas adalah masyarakat Malang. Itu tidak benar semestinya. Yang semestinya jalan provinsi itu adalah pada jaringan jalan yang itu yang banyak lewat di situ lintas tadi. Jadi misalkan Karanglo itu lebih bebas dari itu salah satu contoh. Mungkin di beberapa tempat sama seperti itu. Nah, hal pertama yang perlu dilakukan adalah memang itu lebih melihat di mana sesungguhnya jalan strategis. Jadi beberapa kawasan yang kemudian itu harus kemudian jalan-jalan strategis. Saya melihatnya misalkan kawasan wisata dulu, kawasan-kawasan wisata untuk tadi pengentasan kemiskinan, prioritaskan pada kawasan wisata. Itu akan memberikan dampak yang lebih cepat terhadap PDB Jawa Timur dalam waktu. Artinya dibandingkan dengan pertanian, namun ini data menunjukkan daerah yang kemudian wisata itu yang lebih cepat untuk menambahkan. Jadi harusnya lebih diprioritaskan begitu. Betul. Untuk kawasan wisata lebih diprioritaskan untuk diberikan perhatian begitu ya, betul. Pak ya. Terima kasih Pak Kuswanto dan Pak Lutfi untuk diskusinya. Oke, kita melanjutkan untuk pendapat Pak Mas Duki. Pak Mas Duki terkait apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kuswanto dan Pak Lutfi tadi terkait tentang sektor pariwisata yang menjadi salah satu penyumbang pendapatan terbanyak ya, di samping dari pertanian dan lain sebagainya, dan perlu diberikan perhatian juga. Menurut Bapak, apakah ada rencana pengembangan infrastruktur kolektif berkesinambungan di sektor jalan terkait optimalisasi kawasan tertentu? Terima kasih Mbak Stefani. Sebelum melangkah jauh, kita lihat di aturan main dulu di undang-undang kita. Di Undang-Undang 2 di tahun 2022 terkait dengan adanya infrastruktur jalan sebagai salah satu pilar utama untuk kesejahteraan umum, ya, dan sebagai prasarana dasar dalam pelayanan umum dan pemanfaatan sumber daya ekonomi sebagai bagian dari sistem transportasi nasional melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapainya koneksitas antar pusat kegiatan, keseimbangan dan pemerataan perekonomian. Ini dasar kita di Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022. Jadi ya mohon maaf, dari narasumber tadi ada yang menyebutkan tidak usah kita masuk ke wilayah itu, masyarakat sudah pintar, pemerintah tidak usah masuk wilayah itu, tinggal memfasilitasi. Ini sebagai tanggung jawab Pak, tanggung jawab pemerintah, karena kita ada di undang-undangnya. Satu, masyarakat rakyat mewakili pada pemerintah, dalam ini pemerintah pusat ataupun daerah ataupun provinsi. Berarti menjadi tanggung jawab kita, tidak bisa dilepaskan dalam hal ini ya. Kedua, terkait dengan peningkatan perekonomian ataupun tadi disampaikan oleh Mbak Stefani terkait dengan pariwisata, peningkatan ekonomi di pariwisata. Alhamdulillah di Provinsi Jawa Timur ini ada Perpres 80, yang mana di dalam Perpres 80 itu ada kewajiban pusat untuk membangun jalur lintas selatan, JLS namanya, JLS, dan ini sudah
sudah 60-70% JLS sudah terbangun. Ini sebagai jawaban untuk jalur selatan yang notabene itu tempat-tempat wisata baik di Malang, di Pacitan, terus di Situbondo yang banyak tempat-tempat wisatanya itu peningkatan ekonominya tidak kalah dengan Pantura. Pantura sudah ada jalur Pantura, di tengah ada jalan tol. Nah, ya jujur kita juga sempat ramai dengan Dirjen Bina PUPR terkait dengan kekecewaan beliau ketika kita ada FGD di Solo. Beliau sempat menyampaikan bahwa kita negara, pemerintah pusat merasa rugi membangun JLS ini, karena ketika saya berkunjung ke Pacitan selama 3 hari, saya bermalam di tempat hotel, bermalam di hotel yang lumayan, yang nggak begitu mewah, ya juga tidak begitu sederhana, tidak ada pengunjung. Mana yang katanya untuk peningkatan ekonomi? Padahal pemerintah pusat sudah menggelontorkan berapa ratus triliun untuk jalan JLS ini. Kita tenang-tenang aja. Tidak mengungkit perekonomian. Tidak mengungkit perekonomian. Tidak menjadi daya ungkit. Nah, kita Tidak mungkin. kita sebagai wakil rakyat kaget juga. Loh, pusat kok berbicara seperti itu? Pada arah ke FGD-nya itu ingin penguatan untuk jalur selatan JLS ini supaya segera diselesaikan. Kedua, poin-poin yang terputus ini bisa tersambung, akhirnya ngungkit ekonomi akhirnya muncul dengan sendirinya. Ya, alhamdulillah yang disampaikan Dirjen itu belum ada Bukup ketika itu. Kalau Bukup hadir ya kecewa juga Bukup ketika itu, Bukovifa. Nah, ya kita tentang, Pak. Karena apa? Bukup datang tapi terlambat. Iya, enggak, ketika Dirjennya nyampaikan Bukup kan belum datang. Belum datang, baru setelah diskusinya panjang Bukup baru datang. Ya, ada anggota Nah, dewan yang kita marah-marah. kita selaku wakil rakyat ya nggak mau Wakil rakyat. ya nggak mau adanya salah satu program strategis yang kita miliki dihilangkan begitu saja. Sampai kita sampaikan, apakah kita sebagai wakil rakyat diam aja ketika pemerintah pusat bangun jalan tol hanya hitungan berapa bulan, berapa tahun sudah selesai. JLS ini berapa tahun kita tunggu-tunggu, mana? Hampir 10 tahun. Nah, komitmen pusat dengan profesi dalam ini, daerah sudah berkomitmen membebaskan lahan, itu kan tugasnya daerah. Karena tidak Nah, berbahaya. maka dalam ini kami selaku wakil rakyat jujur memprotes keras dalam pernyataan Dirjen itu. Alhamdulillah diralat, ya pernyataannya diralat itu berkat adanya kerja keras Komisi D Provinsi Jawa Timur. Siapa yang protes paling keras waktu itu siapa? Coba Ya, saya disebutkan nggak bisa namanya. nyebutkan aja, nggak enak ini. Sebutkan Kita kan namanya, kolektif sudah. karena Komisi D kan berkolektif semua ya kan gitu. Maka dalam ini kita juga agak kecewa juga karena belum selesai JLS yang notabene saya yakin ketika JLS ini sudah selesai, Pacitan yang notabene mohon maaf termasuk daerah miskin, terus daerah Bondowoso, Situbondo, ada ungkitan ekonomi yang akan sangat meningkat. Apa penjualan kelapa, karena daerah pantai kan banyak kelapanya juga. Satu, kedua, masyarakat sekarang itu ketika hari-hari libur Sabtu Minggu itu banyak yang akan berkunjung. Ya enggak, yang sampaikan Dirjen kan benar juga, enggak ada yang berkunjung karena apa? Jalannya belum nyambung, terputus-putus. Satu, kedua, belum ada sarana untuk keamanan, penerangannya belum ada, pembatas jalan juga belum ada. Siapa yang mau lewat sana? Mau wisata ke sana juga, walaupun tuh wisatanya murah meriah. Ya dalam ini saya meragukan juga nasionalisme seorang, mohon maaf. Ya kita di sini harus sama-sama bahwa kita pemerintah hadir itu karena menjadi perwakilan masyarakat. Ini di dalam undang-undang, di dalam Pancasila di sila keempat kan sudah jelas. Dalilnya. Nah, ya. Sudah jelas dalam ini. Maka kami sebagai wakil rakyat akan terus mendorong untuk peningkatan jalan-jalan yang ada di Provinsi Jawa Timur. Alhamdulillah memang laporan dari Bina Marga Jalan Provinsi Jawa Timur kemantapannya 90%. Kemantapannya di jalan provinsi ini memang di atas rata-rata. Kita ngecek di provinsi lain apalagi di Jawa Tengah sangat jauh dari kita. Cuma jujur kita tidak boleh menutup mata dengan daerah yang ada 38 daerah di Jawa Timur. Walaupun toh itu menjadi kewenangan
daerah. Cuma APBD ini kan bukan hanya untuk APBD jalan provinsi. APBD ini juga untuk masyarakat di Jawa Timur yang ada di daerah-daerah itu. Berarti harus ada kerjasama. Jangan ada ego. Satu, kedua, daerah juga gitu. Ketika daerahnya memang tidak memungkinkan anggarannya masuk untuk di jalan itu karena memang tidak untuk APBD ini belum mampu, ya udah dinaikkan statusnya. Terkait dengan provinsi, saya juga minta kepada teman-teman Bina Marga, tolong ketika daerah ingin menaikkan status jalannya dipermudah. Karena jelas kalau sudah dinaikkan oleh daerah untuk statusnya, berarti daerah sudah angkat tangan terkait dengan pemeliharaan dan lain-lainnya. Provinsi harus ambil. Jujur kita tergelitik dengan salah satu yang membidangi jalan nasional di Jalan Jawa Madura itu, direkturnya itu pernah nyampaikan ke saya, kalau nggak salah adiknya Pak Mahfud itu kan, beliau nyampaikan bahwasanya, Pak, mana kami minta kalau ada jalan provinsinya mau dinaikkan di jalan nasional, kita suka malah. Nah, ini kan menarik. Tadi dari penyampaian Bapak bahwasanya 137. Memang secara ukuran itu memang nggak ada. Cuma yang menjadi ukuran tuh perlintasan. Dalam hal ini kita juga ingin sama-sama serius dalam untuk peningkatan ekonomi, peningkatan wisata, peningkatan yang lain-lainnya. Karena apa? APBD, APBN itu bukan milik presiden, Pak. APBD itu bukan milik Gubernur Jawa Timur. APBD daerah itu bukan milik bupati, itu milik rakyat yang kita alokasikan untuk kemaslahatan rakyat. Jangan saling ego dalam hal ini. Itu dulu yang saya sampaikan, Pak. Terima kasih. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Mas Duki. Sebagai wakil rakyat yang punya komitmen. Alhamdulillah, semua dari DPRD memiliki komitmen ya Pak ya. Komitmen untuk rakyatnya sekalian. Terima kasih Pak Mas Duki. Oke, untuk menanggapi pendapat dari Pak Mas Duki barusan, kita bergulir kepada Mas Sam ya, kita panggil Mas Sam. Bagaimana Bapak? Apakah ada tambahan terkait bagaimana pengembangan infrastruktur ini? Kalau tadi dijelaskan ada JLS dan lain sebagainya, kalau dari Bapak seperti apa? Silakan. Terima kasih. Saya tidak dalam kapasitas untuk menanggapi pernyataan, tapi saya mencoba untuk saling memberikan kontribusi. Ya, silakan Bapak. Saat-saat sekarang ini. Tadi saya nambahi ceritanya Pak Mas Duki tadi. Monggo. Jadi ketika JLS dibangun dengan waktu yang tidak sebentar, waktu 10 tahun, tapi kemudian dimentahkan bahasanya oleh orang dalam sendiri. Ini sebuah kecewaan bagi kita semua bahwa kita ini sudah maksimal untuk mengawal proses-proses itu. Kita sudah semaksimal mungkin agar di periode Gubernur Jawa Timur sebelum berakhirnya masa jabatan di periode pertama ini, kalau nanti mau nyalon lagi, ini minimal sudah membuktikan bahwa jalur lintas selatan yang kemudian butuh banyak anggaran itu sudah terkoneksi dengan baik. Hanya saja memang tidak dilakukan dengan hal-hal penopang di sekitarnya, sehingga bahasa saya itu tidak ada daya ungkit yang bisa memotivasi masyarakat untuk bisa merangsang masyarakat dalam hal meningkatkan perekonomian. Dan sayangnya lagi, bahasa-bahasa seperti itu waktu itu disampaikan di forum. Makanya tadi saya bilang Mas Duki, ada anggota DPR yang keras waktu itu menyikapi soal itu, sebut aja namanya kan gitu kan. Itu namanya Samsul Arifin alias Mas Sam, di depan forum, di hadapan gubernur waktu itu. Saya sampaikan bahwa ketika konsepnya, satu lagi Pak Sabron almarhum sama Pak Sulaiman Jamil, ya. Jangan lupa. Ya. Nanti Jadi kita sampaikan waktu itu konsepnya adalah pemerintah ini seakan-akan tidak punya visibility study dalam rangka membangun ini. Pemerintah seakan-akan tidak punya blueprint, tidak punya perencanaan yang matang dalam rangka membangun jalur lintas selatan ini. Seakan-akan begitu. Padahal anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk jalur lintas selatan ini tidak sedikit gitu loh.
Nah, apa tujuannya? Kalau akses wisata tadi menjadi salah satu tujuan, adalah apa yang kemudian menjadi daya ungkit kita dalam rangka peningkatan penghasilan pertanian di sekitar JLS. Apa yang kemudian menjadi daya ungkit kita? Saya mencontohkan waktu itu, kalau JLS ini akses rest areanya itu dikerjasamakan dengan masyarakat di sekitar sana, maka ini menjadi salah satu daya ungkit perekonomian masyarakat yang real bisa dirasakan, dan itu juga menciptakan kenyamanan bagi pengguna jalan itu. Nah, sekarang kalau di Malang Selatan, Pak Lutfi, itu sudah banyak akses ke destinasi wisata yang ada di sana. Ke destinasi wisata Malang yang sebelum ada JLS pun itu kan sudah banyak dikunjungi. Nah, dengan adanya JLS ini juga sudah semakin tinggi, sehingga daya ungkit perekonomian juga semakin bagus yang ada di dalamnya. Hanya saja sekarang PR Kabupaten Malang bagaimana bisa meluaskan, memperlebar akses-akses menuju destinasi wisata itu, sehingga kenyamanan juga jauh lebih bisa nyaman. Terus nanti penerangannya juga bisa lebih ditata kembali, terus titik-titik destinasi wisatanya juga bisa lebih ditata kembali. Hanya saja kan begini, untuk saat ini ketahanan pangan yang menjadi tema besar kita adalah bagaimana menjadikan masyarakat kita ini lebih kreatif, bagaimana menjadikan generasi-generasi muda kita ini lebih mempunyai tantangan yang lebih produktif lagi. Di era digitalisasi hari ini, seakan-akan pertanian bukan menjadi faktor utama untuk bisa memotivasi masyarakat, terutama kaum muda. Seakan-akan pertanian ini sudah menjadi hal yang nomor sekian, menjadi daya ungkit untuk bisa meningkatkan produktivitas. Jawa Timur yang digembar-gemborkan menjadi lumbung pangan hari ini, siapa yang kemudian menjadi pelaku dari lumbung pangan itu? Jawa Timur yang sudah dipublish kemana-mana, bisa ada surplus dari pengelolaan sumber pangan di Jawa Timur ini, kemudian siapa pelaku-pelaku ini? Apakah kita sudah beranjak pada digitalisasi peralatan pertanian, atau kita masih memfungsikan tenaga manusia yang masih dalam tanda petik itu tenaga kolonial, sedangkan kita hari ini sudah berada pada posisi milenial. Nah, peralatan yang disediakan oleh pemerintah, alat-alat berat, alat traktor untuk menunjang pertanian itu apakah sudah efektif apa enggak hari ini? Kembali kepada era milenial, apakah anak-anak muda kita hari ini mau untuk bisa datang berbecek-becekan datang ke sawah? Apakah sawah itu hanya sementara ini dijadikan simbolik oleh pemerintah kita sebagai bentuk seakan-akan peduli terhadap petani? Secara simbolik, belum tentu setahun sekali, belum tentu 2 tahun sekali. Karena simbolik datang, foto-foto, video, selesai gitu kan. Tapi secara real, siapa yang akan mengawal proses-proses ini? Di Amerika, petani adalah orang yang sangat dibanggakan, dikagumi. Dari sisi perolehan perekonomian, itu seakan-akan kalau kita bilang petani, wah itu orang kaya di Amerika. Tapi ketika di Indonesia kita bilang, apa pekerjaan kita? Petani, wah orang masih petani gitu kan. Seakan-akan orang yang paling gawat dan gaswat ini hanya anggota DPR, seakan-akan begitu ya. Begitu ya. Padahal seksi pertanian ini kalau kita kemas dengan baik, maka adalah potensi yang harus bisa kita kelola dengan baik. Berbicara kreativitas, tadi disampaikan Pak Edi Paripurna, itu ada sampah-sampah limbah dari perusahaan, limbah itu bisa jadi keset, bisa jadi apa. Nah, saya di beberapa kesempatan saya nyampaikan Surabaya ini punya ciri khas. Kalau saya contohkan Surabaya, jadi kalau Pak Edi Paripurna contohkan Pasuruan ya. Surabaya ini punya ciri khas. Ciri khas Surabaya dari sisi kuliner itu ada yang namanya pecel semanggi. Hari ini anak-anak muda terutama itu nggak ngerti pecel semanggi itu apa. Itu menjadi ciri khas di masing-masing daerah. Ya, contohnya saya contohkan kuliner itu. Ngertinya orang Surabaya itu hanya rawon setan, ada rawon jin atau rawon apa gitu ya. Itu yang menjadi ciri khas. Malang ini apa ciri khasnya kemudian? Kalau dulu tempe Pak ya, produksi tempe. Tapi kemudian kekhasan ini sudah nggak ada.
Nah, untuk meningkatkan nilai-nilai produktivitas seperti ini, tentunya harus ada dukungan motivasi dari pemerintah yang mengarahkan bahwa menjaga ketahanan pangan ini banyak sektor yang harus kita jadikan penguatan-penguatan di masing-masing lini. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk bisa menunjang agar itu bisa lebih produktif dan menghasilkan. Nah, yang kita lakukan hari ini bagaimana jalan, ada akses lintas desa, konektivitas desa misalnya dilakukan di Gresik misalnya, di situ. Nah, di Gresik ini menjadi salah satu daerah yang masuk dikategorikan penyumbang lumbung pangan tertinggi di Jawa Timur. Karena salah satunya saya tahu bahwa di Gresik ini sudah mengakses, ada jalan itu sudah lintas desa itu sudah jalan, antar desa sudah jalan dengan baik. Konektivitas antara desa yang satu dengan yang lain sudah bagus, sudah cor-coran semua, sehingga tidak heran kalau di Gresik itu menjadi salah satu daerah lumbung pangan tertinggi di Gresik. Nah, Jawa Timur itu kita punyai jalan provinsi terpanjang se-Indonesia, kurang lebih 42.000 sekian kilometer, 42.400 sekian atau berapa. Nah, ini sesuatu yang membanggakan sebetulnya. Ini sesuatu yang bisa menjadi motivasi bagi kita, tinggal bagaimana pemerintah kita, Provinsi Jawa Timur, itu bisa melakukan kajian-kajian strategis agar bagaimana lumbung pangan yang kita banggakan ini tetap terpelihara, tetap terjaga dengan baik. Sebab kalau tidak, kita akan tergerus dengan banyak hal. Tadi soalnya dengan percepatan kompetisi soal ekonomi, ya kan? Bagaimana kemudian ketika bisnis kita lewat TikTok kemarin ditutup oleh pemerintah, berapa ribu pelaku usaha online yang kemudian merasa mengeluh, tapi berapa puluh ribu toko-toko kelontong-kelontong kecil, ya, grosir-grosir kita yang tutup secara pelan-pelan, bahkan ada yang nggak jelas gitu. Coba kita cek kalau di kota-kota besar, di Pasar Turi, di mana-mana itu ya, di kota besar. Ini kan arus yang kemudian menjadikan kita harus berkompetisi. Sementara hari ini orang hanya butuh makan malam saja, butuh sate aja sudah nggak butuh keluar, apalagi musim hujan kayak sekarang. Tinggal sudah dalam waktu 15-20 menit sudah nyampe depan rumah gitu kan. Betul sekali. Nah, ini era-era di mana kita harus berkompetisi, era-era di mana kita harus bisa lebih produktif lagi, mendidik, nanamkan. Nah, termasuk era-era di mana kita harus menjaga tradisi ketahanan pangan kita, termasuk segmentasi di sektor pertanian ini. Sektor pertanian ini yang betul-betul harus kita jaga dengan baik. Kalau kita tidak mau ngimport, maka apa yang harus kita jaga dalam negeri kita? Jawa Timur ini punya lumbung pangan yang luar biasa ya. Kalau kita lihat daerah Ngawi, Madiun, Ponorogo, bukan katanya sampai sekarang masih ada, tapi ini kan terus tergerus. Bagaimana beras Lamongan yang menjadi andalan kita, tapi beberapa tahun yang akan datang kira-kira lahan pertanian di Lamongan ini masih terjaga dengan baik apa enggak, kan begitu. Nah, ini apakah anak-anak muda kita, kalau yang hari ini sudah menjaga pertanian, sudah sepuh, sudah tidak bisa lagi beraktivitas di sawah, apakah kaum milenial kita ini? Nah, bahasanya Pak Kus tadi itu dijual, lahannya dijual. Nah, kalau sudah dijual, Lamongan yang menjadi kebanggaan penyumbang beras tertinggi, misalnya di Jawa Timur Utara, ya habislah kita. Madiun sekarang, Ngawi dan lain sebagainya sudah mulai sempit karena dengan adanya akses tol. Dari sisi negatifnya adalah mereka para pengusaha itu akan membuat pabrik-pabrik di sekitaran sana. Pabriknya pindah. Pabrik yang dari Surabaya yaitu pajaknya tinggi harus membayar UMR dengan 4 juta sekian, sementara di daerah Madiun sana hanya membayar UMR 2 juta sekian. Ya mereka kan berpindah jual di Surabaya. Iya, betul. Nah, ini hal-hal yang harus kita antisipasi ketika mereka sudah pindah, mulai Nganjuk, Jombang, Madiun, begitu sudah dibikin namanya perusahaan-perusahaan di seluruh akses tol yang terdekat di situ, maka otomatis di situ pertanian akan tutup.
ketika pertanian akan tutup, apakah mampu menjaga ketahanan pangan dari sektor panen dengan hidroponik saja? Apa kita mau nanam padi dengan hidroponik saja? Nggak mampu untuk Impossible, mengatasi. tidak mungkin ya. Meskipun bisa tapi tidak mampu Iya, mengatasi betul. kebutuhan itu. Nah, saya pikir ini menjadi PR besar bagi kita gitu kan, sehingga ketika akses pembangunan infrastruktur merentah ini dibikin, maka harus kita pikirkan bagaimana betul-betul menjaga kekuatan pangan kita, khususnya yang di Jawa Timur ini. Saya kira sementara itu. Oke, terima Mbak Stefani. kasih Mas Sam untuk penjelasannya. Pemirsa tadi sudah berbicara soal bagaimana yang disampaikan oleh Mas Sam terkait tentang sinambung ya antara apa yang disampaikan juga oleh Pak Mas Duki ya tentang berbagai contoh-contoh yang sudah pemirsa dengarkan barusan. Kalau begitu kita akan melanjutkan sesi diskusi berikutnya dan tetaplah bersama kami setelah yang lewat berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih tetap di depan layar dan tetap bersama kami untuk mengikuti diskusi hingga akhir segmen. Dan tentu saja di akhir segmen ini kita akan meneruskan apa yang kita diskusikan tadi. Tadi sudah banyak yang dijelaskan oleh narasumber-narasumber kita yang luar biasa dari Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur dan juga dari Guru Besar Universitas Brawijaya terkait bagaimana untuk hubungan infrastruktur jalan dan juga dengan ketahanan pangan untuk pengentasan kemiskinan. Nah, tadi dijelaskan bahwa kita perlu perhatian khusus kepada daerah-daerah tertentu, seperti contohnya kabupaten, kota, dan lain sebagainya. Dan langsung saja saya ingin bertanya kepada Bapak Muhammad Azhari. Pak Azhari, kalau tadi sudah dijelaskan tentang bagaimana kabupaten dan kota ini perlu perhatian begitu ya Pak ya. Lalu sepertinya bagaimana Pak untuk cara koordinasi dengan kabupaten dan kota terkait pengembangan infrastruktur jalan yang bertujuan untuk ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan. Silakan monggo Bapak. Terima kasih Stefani. Ini tadi sudah dijelaskan semuanya oleh teman-teman bahwa terkadang tadi dibuka dengan rumusan 137, tapi saya tidak kembali kepada itu. Cuma saya sampaikan bahwa yang selama ini terkait dengan jalan kabupaten, provinsi dan APBN nasional itu adalah yang terjadi Pak selama ini di kita itu jika jalan desa ke desa itu jalan kabupaten, jika jalan antar kecamatan itu namanya jalan provinsi, tapi tidak semua antar kecamatan masuk jalan provinsi. Jadi apa katakan teman-teman tadi bahwa walaupun Jawa Timur terpanjang secara nasional 402 kilo, 42.000 kilo, tapi di situ masih banyak jalan yang belum masuk ke jalan provinsi antar kecamatan tersebut. Adapun jalan kabupaten itu jalan nasional itu adalah antar kabupaten. Jadi mulai kabupaten, saya tetap berikan contoh Madura lah, Bangkalan, Sampang, Pamekasan itu masuk jalan Madura. Kembali kepada lagi itu adalah masuk jalan nasional. Kembali lagi kepada infrastruktur itu Stefani, bahwa kembali ini bahwa infrastruktur itu satu dapat meningkatkan ekonomi dan ketahanan pangan, karena JLS itu sangat penting untuk berharap pada pemerintah untuk segera dibangun. Saya berikan contoh saja ya, Pak narasumber tadi menyampaikan bahwa di Madura itu untuk ketahanan pangan terkait dengan garam itu ada di wilayah selatan. Tapi Bapak ini lupa bahwa walaupun tembakau itu ada di selatan, tengah dan utara, tapi akses jalannya itu tetap di selatan, Mbak. Jadi kalau JLS ini dibangun di Madura, setelah saya lihat di map saja ya, saya ini lahir di Desa Pengaringan, Kecamatan Pengaringan di PT Pegaraman 3. Kalau kita lewat jalan tengah tadi selama ini itu butuh ke Gedung Cuek itu 76 kilo. Tapi kalau akses JLS ini kita bangun, Pak, itu hanya 42 kilo. Jadi ada keuntungan 34 kilo di situ. Maka jika infrastruktur itu dibangun, yang satu yang pasti keuntungan ekonomi adalah pasti, ketahanan pangan adalah lebih murah di situ. Maka di situ ekonomi akan meningkat karena mengurangi ongkos ekonomi itu tadi. Akses jalan di situ karena kita dibangun lebih cepat sampainya, maka di situ juga meningkatkan perekonomian. Apalagi sekarang itu ya, lagi-lagi di komisi-komisi yang lain itu juga membahas masalah perda tembakau, juga bahas perda hak-hak petani garam. Jadi artinya JLS kita berharap pemerintah untuk segera dibangun agar dapat meningkatkan perekonomian yang ada di masyarakat pedesaan.
Gitu, Stefani. Baik, ya terima kasih. Kembali lagi pada kita bahas tentang JLS ya pemirsa. Oke, untuk Pak Edi, apakah ada tanggapan terkait ini tentang JLS atau mungkin ada tambahan? Silahkan. Baik. Perencanaan JLS yang tahun 2017 pelaksanaan saat itu kan ingin membuka wilayah selatan ya, Ya. dalam rangka perkembangan masyarakatnya, terutama masalah ekonomi, terutama pengentasan kemiskinan. Itu salah satu program nasional ya. Hambatan sampai sekarang ini bukan karena faktor dari pemerintah pusat, karena dari sekian kabupaten kota yang terlewati JLS ini kan mempunyai tanggung jawab untuk bisa membangun daerahnya, dan tidak ada sekian persen yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, tidak sepenuhnya pemerintah pusat. Nah, dari perjalanan itu tentunya Jawa Timur yang mempunyai jalan sebelum JLS dibuka, tujuannya adalah bagaimana kelancaran ekonomi melalui infrastruktur ini bisa tercapai. Akhirnya pemerintah pusat kalau kita melihat sampai sekarang ini kan lebih konsentrasi pada pembangunan jalan tol. Ya. Jadi disinilah akibat dari perencanaan Jalan Lingkar Selatan yang dimulai dari wilayah Ngawi sampai ke Banyuwangi ini terhambat. Kalau model sistem pekerjaan jalan atau JLS ini sistem pekerjaan seperti jalan tol, saya pikir nggak ada masalah, karena tol ini pemerintahnya menyiapkan lahan, sedangkan operasional atau pekerjaan tol ini diserahkan pihak ketiga. Tapi kalau JLS ini kan satu sisi pemerintah pusat mempunyai tanggung jawab karena jalan nasional, satu sisi pihak pemerintah provinsi termasuk kabupaten kota yang dilalui JLS ini juga punya tanggung jawab. Nah, ini yang terjadi hambatan-hambatan di bawah atau di daerah masing-masing. Nah, kembali kepada bagaimana mengurangi kemiskinan atau ketahanan pangan, ya tentunya kondisi saat ini bagaimana pemerintah daerah ini harus bisa mempertahankan lahan pertanian, karena Jawa Timur termasuk lumbung pangan ya tingkat nasional, tapi realita infrastruktur antara kabupaten dengan kabupaten lain ini tidak ada persamaan. Harapan kami tentunya provinsi kabupaten harus sering komunikasi, jangan sampai provinsi membangun jalan milik provinsi tapi kabupaten tidak ada kemauan untuk bagaimana jalan sambungan provinsi ke kabupaten harus sama, tidak seperti itu. Nah, ini yang sering yang sering dialami oleh daerah-daerah. Karena kabupaten kota di Jawa Timur kan tidak semua pendapatannya sama, baik APBD maupun PAD-nya. Nah, di sini harus ada pikiran-pikiran besar, terutama dari pemerintah provinsi, mana daerah yang harus kami bantu anggaran untuk biaya infrastruktur, mana yang kabupaten yang mandiri. Nah, kalau pemerintah provinsi hanya mengandalkan khusus terhadap penanganan jalan provinsi, ya harapan kita semua untuk konektivitas jalan ini akan baik sulit. Yang saya katakan tadi 38 kabupaten kota di Jawa Timur, semua daerah nggak sama pendapatan daerahnya, penghasilannya. Nah, ini yang harus dipikirkan, karena Jawa Timur ada wilayah barat, ada wilayah timur, ada wilayah Pantura, dan disitulah kesempatan yang baik dari pemerintah provinsi untuk memikirkan bagaimana jalan infrastruktur yang kabupaten dan provinsi ini bisa berjalan dengan baik, dan tentunya mengurangi kemiskinan akan terjadi, karena bagaimanapun jalan ini bagian dari untuk kelancaran suatu perekonomian, baik masyarakat yang ingin melancarkan usahanya
maupun masyarakat yang menginginkan transformasi ini bisa berjalan dengan baik. Itu sementara, Mbak. Ya, terima kasih Pak Edi. Yang tadi dijelaskan oleh beliau-beliaunya, kami rasa cukup menjawab untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan kita diskusikan hari ini. Dan tentu saja apa yang sudah didiskusikan dari awal tadi juga mencakup semuanya. Dan pada saat ini saya akan menggulirkan untuk Pak Edi, Pak Lutfi, Pak Lutfi sebagai closing statement juga untuk diskusi kita hari ini. Apa Bapak harapan kedepannya dalam menyongsong visi Indonesia Emas 2045 terkait pengembangan jalan di Jawa Timur? Silakan Bapak. Ya, Kok tadi sebut Pak Edi? Mbak Stefani, terima kasih. Dari diskusi ini kita ada satu benang merah. Apapun kondisi perekonomian ataupun perubahan-perubahan yang terjadi, mulai dari perubahan ke ekonomi digital dan sebagainya, kita membutuhkan jalan. Bahwa ekonomi digital kita makan di rumah online itu pun membutuhkan jalan. Betul. Karena yang mengantar dan sebagainya. Jadi artinya bahwa jalan sampai kapanpun kita membutuhkan itu. Oleh karena itu perlu kemudian dipelihara dan kemudian menjadi salah satu program bagi pemerintah untuk kemudian memastikan bahwa jalan itu bisa berfungsi dengan baik. Kemudian yang kedua adalah perlunya koordinasi semua pihak. Tadi terkait dengan misalkan berkaitan dengan pengentasan kemiskinan maupun ketahanan pangan, banyak contoh-contoh di mana bahwa pembangunan jalan itu hendaknya kemudian membantu industri. Saya berikan contoh, salah satunya adalah tebu, pertanian tebu di Blitar itu ada pabrik baru. Dan itu masih ada di jalan kabupaten. Padahal yang menuju ke sana itu bukan dari kabupaten. Bukan dari kabupaten. Nah, oleh karena itu, dan itu tidak bisa dipikirkan oleh Bina Marga. Namun semuanya harus memperhatikan bahwa beberapa hal yang berkaitan dengan koordinasi dengan terkait dengan ketahanan pangan dan sebagainya perlu dipikirkan bersama oleh semua pihak. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bapak. Lalu untuk harapan kedepannya ada tambahan lagi Bapak? Iya, harapannya bahwa jalan di Jawa Timur betul-betul mempunyai utilisasi yang besar untuk kemudian kepentingan, khususnya untuk jaringan jalan ke provinsi adalah untuk membantu mendukung industri dan pertanian. Demikian. Terima kasih Pak Lutfi. Dan selanjutnya kita akan memberikan kesempatan kepada Bapak Kuswanto untuk memberikan closing statement sekaligus apa Bapak harapan kedepannya untuk menyongsong visi Indonesia Emas 2045. Silahkan. Ya, terima kasih. Saya mencoba menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Gus Mas Duki, bahwa kemiskinan itu menjadi tanggung jawab negara. Tadi sudah disebutkan undang-undangnya. Saya setuju. Tapi mohon masyarakat itu tidak mensalahartikan. Tidak kemudian kemiskinan itu kan biasanya karena tidak bekerja. Ya. Karena dia usaha tapi kekurangan modal. Bukan kemudian negara hadir untuk memfasilitasi pekerjaan atau mencarikan pekerjaan atau memberikan bantuan usaha. Itu mustahil. Ya. Tetapi pemerintah hadir sebagai pendukung untuk memberikan kemudahan. Tadi disebutkan dari awal saya mengatakan ada jalan tol. Jalan tol itu supaya bisa terus memberikan perkuatan pada sektor perekonomian, ya tarif tolnya jangan naik. Karena itu akan mengganggu orang yang mau wisata nggak jadi wisata karena tolnya naik. Kemudian di jalan negara. Jalan negara aturannya cepat dijalankan. Jalan negara itu kan termasuk yang memfasilitasi pergerakan angkutan barang. Sepanjang aturan pembatasan overdimensi dan overload odol itu tidak ditetapkan aturannya, itu membuat jalan menjadi lambat.
Kalau saya ke Banyuwangi, walaupun sudah ada tol separuhnya itu masih membutuhkan waktu 6 jam. Jadi Probolinggo ke Banyuwangi itu 6 jam. Total bisa 8 jam. Ini mempengaruhi sektor perekonomian yang ada kaitannya dengan kemiskinan. Bagaimana mengungkit dan mengangkat dan mengatasi serta mengecilkan atau mengurangi kemiskinan, nggak bisa. Ya, begitu juga dengan jalan yang ada di kabupaten kota. Kabupaten kota itu berat, Mbak. Memikul urusan jalan itu paling berat karena panjang jalannya lebih panjang dibandingkan dengan jalan yang lain. Apalagi jalan mereka masih belum kuat pondasinya. Misalnya jalan antar desa itu pondasinya masih belum ada, jadi jalannya ya jalan tanah, aksesnya batu. Itu harus segera dilakukan perbaikan. Tadi meneruskan apa yang saya diskusikan dan apa yang saya perhatikan, apa yang dikatakan Pak Gus Mas Duki, bahwa kehadiran pemerintah itu bukan mencarikan pekerjaan dan bukan memberikan perkuatan dalam hal meningkatkan usaha, tidak, tetapi pemerintah hadir untuk memberikan fasilitas infrastruktur. Akses jalan oke, kemudian penerangan jalan. Ya, jangan sampai mereka mempunyai waktu kerja pendek. Kalau nggak ada jalannya, nggak ada akses listrik, maka jam 7 di desa sudah sepi. Tapi kalau ada listrik, ya mungkin sampai jam 11 masih ramai pergerakannya orang. Begitu juga orang yang membuka usaha menjadi lebih nyaman. Itu. Kemudian bagaimana pemerintah itu hadir? Ya, pemerintah ada lagi setelah listrik, wifi. UMKM itu kan adanya di pedesaan. Beri akses mereka untuk melakukan bisnis antar wilayah yang sangat luas ini. Caranya bagaimana? Ya pemerintah hadir memberikan fasilitas wifi yang menunjang usaha mereka. Misalnya taruh di kelurahan ada wifi gratis, itu kan mereka lebih nyaman daripada harus mencari akses sendiri. Kadang-kadang providernya juga nggak ada. Yang berikutnya, pemerintah hadir akan mengambil kehadiran daripada investor didatangkan. Itu adalah cara-cara pemerintah dalam rangka mengurangi daripada kemiskinan. Supaya masyarakat tidak salah tafsir. Pemerintah yang mempunyai tanggung jawab untuk mengentas kemiskinan. Kehadiran pemerintah seperti itu. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana dengan permodalan? Pemerintah Jawa Timur telah memberikan kemudahan akses, yaitu dengan hadirnya Bank Jatim. Bank Jatim oleh DPRD Jawa Timur dipertahankan dari awal keberadaannya untuk tidak mengembangkan di provinsi lain. Beda dengan bank pembangunan punyanya daerah lain. Di sini ada bank yang dari provinsi-provinsi lain. Jawa Timur tidak. Itu yang kita pertahankan karena uang yang masuk ke Bank Jawa Timur sebagai tabungan itu harus dikreditkan menjadi modal menggerakkan perekonomian di Jawa Timur. Tidak cukup Bank Jatim, kita masih punya BPR Jatim. Jadi itu upaya-upaya pemerintah untuk melakukan dan mengentaskan kemiskinan. Kira-kira begitu, Mbak. Karena saya harus sama dengan Pak Mas Duki atas nama wakil rakyat. Terima kasih. Satu kesatuan begitu nggih, Pak, iya, ya? Satu daerah masalahnya. Oh, begitu. Mojokerto sama Jombang. Harus lagi lirik-lirikan cari suara. Oh. Siap Pak Kuswanto, terima kasih. Langsung kita beralih kepada Pak Mas Duki. Nah, ini satu kubu ya. Silakan Ya. Bapak untuk closing statement-nya. Oke, tadi sebelum closing statement, saya mau tanya dulu ke Mbak Stefani ini. Wah, alamat rumahnya Pak? Iya. Ketika Mbak Stefani dapat rezeki banyak, mau tamasya, mau rekreasi, cuma jalannya rusak. Jadi tamasya atau tidak? Enggak jadi. Nggak Pak. jadi kan, Mengurungkan ya? niat lebih baik di Mengurungkan rumah. niat. Nah, padahal ketika Mbak Stefani untuk tamasya, ada beberapa orang yang tertolong membantu sesama manusia. UMKM. Salah satu UMKM, orang pedagang, Betul, terus souvenir, BBM juga laku. Nah, ini kan ada peningkatan ekonomi. Iya. Berarti jalan ini bagian daripada roh daripada peningkatan ekonomi itu. Betul, tepat Ya. sekali, exactly. Ini. Makanya dari ini dalam hal ini kami selaku wakil rakyat tetap punya berpegangan, Mbak. Punya prinsip. Apa prinsip kami?
tasuruful imam la ra'yah manutun bil masyarakat. Ya Allah. Jadi masyarakat ini kan sudah di dalam sila keempat kan sudah memasyarakat betul kepada pemimpinnya. Salam. Ya. Salah satu produk ataupun dalam konteks tasuruful imam itu seluruh kebijakan pemimpin harus berdasarkan kemaslahatan rakyat. Ya. Rakyat yang mana ya? Rakyat Jawa Timur dalam hal ini. Kami selaku sesama pemerintah Provinsi Jawa Timur akan terus mengawal program yang yang bertujuan untuk kemaslahatan rakyat. Apa yang disampaikan oleh Pak Kuswanto sepakat kita. Jadi pemerintah ini memberikan stimulus, ya, bukan menjadi penentu dalam hal ini. Karena kalau pemerintah menjadi penentu akan trouble nantinya. Karena pemerintah ini hanya memberikan satu stimulus sehingga kebijakan-kebijakan pemerintah, program-program pemerintah menjadi hal yang menarik, akhirnya masyarakat terus berinovasi, terus bergerak dalam hal ini. Satu, kedua, kami juga meminta ketegasan dalam hal ini. Jangan masyarakat diombang-ambingkan. Salah satu yang menjadi ketegasan kami terkait dengan odol. Ini diakui atau tidak, kerusakan jalan itu karena banyak kendaraan yang over muatan. Yang mana tadi sampaikan oleh Pak Profesor Pak Lutfi, yang notabene jalan itu harusnya rusaknya 5 tahun, 3 tahun, tidak sampai 1 tahun, Pak. Iya. Kerusakan jalan. Ya, dalam ini pemerintah harus tegas. Ekonomi juga dipikirkan, cuma keselamatan juga dipikirkan. Jalan rusak, tadi sudah disampaikan oleh statement Mbak Stefani. Dia nggak akan jalan-jalan keluar bertamasya, berekreasi ketika jalannya rusak. Betul. Beda lagi ketika Pak Asari nyusul, ya itu beda lagi dalam hal ini. Maka dalam ini kita sepakat dalam ini bahwa jalan rusak ini harus menjadi penentu, ya, penentu untuk peningkatan ekonomi. Maka kami selaku wakil rakyat dalam hal ini di Jawa Timur akan terus bergandengan tangan dengan Bina Marga, karena ini menjadi tanggung jawab Bina Marga. Di Bina Marga itu ada dana yang dititipkan oleh masyarakat untuk kemaslahatan masyarakat. Ketika jalan provinsi itu rusak dan tidak diperbaiki dan ada anggaran di situ, kok terjadi kecelakaan, kok ada yang meninggal, berarti tanggung jawab Bina Marga ketika ditanya oleh malaikat. Ini kan ada tanggung jawab bersama dalam Ada ini. tanggung jawab bersama. Ada tanggung jawab bersama. Supaya kita hidup ini kan sudah jelas, ada betul. pertanggungjawaban, ada sisi hal ini. Tidak meremehkan terkait amanah yang dititipkan kepada kita oleh masyarakat. Maka kami dengan teman-teman di Komisi D terus akan mengawal, khususnya dengan Pak Kuswanto karena kami sedapil, kami terus bergandengan tangan. Siap. Jalan rusak milik provinsi, bilang ke kami, nggak sampai 1 hari akan diselesaikan oleh Bina Marga Provinsi Jawa Timur. Nggak sampai 1 kali 24 jam. Nggak sampai, Wow. apalagi yang nepal Mbak Stefani nggak Wow. sampai dalam hal ini. Terima kasih. 3 jam selesai ya Pak ya. 3 jam selesai. Baik. Insyaallah, luar biasa. Sabar. Ya, terima kasih Mbak. Oke, terima kasih Pak Mas Duki ya. Oke, selanjutnya kami menyerahkan kepada Mas Sam untuk memberikan closing statement. Silahkan. Terima kasih Mbak Stefani. Saya lebih ingin menguatkan terus kepada kesiapan kita untuk menyongsong semua konsep yang telah dicanangkan oleh beliau-beliau anggota dewan yang terhormat ini. Jadi kita sudah menyiapkan, kalau tadi bahasanya Cak Duki itu pemerintah sebagai stimulus yang ada dalam konsep ini. Apakah kita bagian daripada masyarakat ini sudah siap menerima konsep-konsep yang disampaikan oleh masyarakat? Kalau pemerintahnya getol terus kemudian masyarakatnya nggak respon, terus kemudian masyarakatnya itu apatis dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah hari ini, dianggapnya apa yang dilakukan oleh pemerintah ya biasa-biasa saja, itu saja yang ini sudah mengurangi semangat. Padahal kita berpikir itu apa yang dilakukan oleh dinas misalnya Bina Marga kita ini, ya pasti kepentingannya adalah kepentingan masyarakat. Apa yang menjadi konsep kita, yang menjadi konsen kita itu pasti untuk kepentingan akhirnya adalah masyarakat. Jadi kita hadir tidak hanya 5 tahunan ketika pemilu, tapi kita hadir dalam setiap saat. Kalau tadi bahasanya Cak Duki,
ada keluhan kepada masyarakat dalam 1 kali 24 jam Nggak sudah sampai, ada respon, tidak sampai sudah ada respon. Nah, tapi kemudian ini butuh partisipasi masyarakat untuk bisa menangkap hal itu Iya, semua. betul, betul. Kalau tanpa partisipasi masyarakat, bahwa kita ini nonsen aja. Iya. Apa yang menjadi konsen kita untuk bisa bicara kebijakan yang dikeluarkan oleh masyarakat, ini masyarakat harus tahu bahwa dewan itu tidak hanya sekedar datang ketika butuh untuk bagi-bagi sembako, tidak hanya seperti itu, tapi dewan itu salah satunya mengawal kebijakan-kebijakan yang kebutuhannya untuk kebutuhan masyarakat. Sehingga apa? Ayo monggo kita bersama-sama untuk berinovasi, bisa menjaga ketahanan pangan kita untuk bisa lebih produktif lagi, dan ujung-ujungnya Jawa Timur terfasilitasi dengan baik. Jawa Timur bisa lebih menunjukkan ya taringnya sebagai masyarakat yang lebih produktif Yes. dibandingkan dengan masyarakat-masyarakat di wilayah provinsi yang lain. Baik. Saya kira itu. Terima kasih Mas Sama-sama, Sam ya Mbak untuk Stefani. closing statementnya. Langsung kita beralih kepada Pak Azhari sebagai closing statement, silakan. Berharap pada pemerintah apa yang telah masuk Kepres nomor 80 tahun 2019, terutama JLS, segera untuk dilaksanakan dan dibangun. Jadi dan ini setelah ada kajian hal apapun sangat menguntungkan masyarakat, terutama di pantai selatan. Oke, terima kasih Pak Stefani. Oke, silakan Pak Edi untuk sebagai closing statement terakhir. Ya, terakhir. Masyarakat sejahtera, masyarakat bahagia, kuncinya hanya satu, bagaimana pemerintah, daerah, provinsi, kabupaten, kota untuk bersama-sama membantu mensejahterakan masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, pemirsa, kalau tadi kita sudah mendengarkan ya diskusi secara lengkap dan total, sudah terjawab semua, dan kita mengerti dan kita bisa menangkap juga bahwa memang Komisi D, terutama dari DPRD Provinsi Jawa Timur dan juga bekerjasama dengan akademisi dari Universitas Brawijaya, sama-sama siap untuk mengantar dalam penyuksesan kebijakan dan juga siap menjadi stimulus dan juga faktor pendukung termasuk dalam penyediaan infrastruktur untuk pengentasan kemiskinan terutama dalam ketahanan pangan. Nah, pemirsa, jika nanti ada suatu hal yang perlu didiskusikan atau membutuhkan suatu bantuan terutama dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, pemirsa bisa menghubungi call center by WhatsApp di 0821 3000 8099. Sekali lagi 0821 3000 8099. Karena Bina Marga akan memberikan respon secara cepat begitu. Dan juga di sini tentu saja kita sudah sampai di akhir sesi, pemirsa. Terima kasih sudah tetap setia bersama kami, dan juga saya akan mengucapkan terima kasih kepada Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur. Akan saya sebut satu persatu. Terima kasih untuk Pak Edi Paripurna Ya, sama-sama. yang telah berkenan untuk Sehat berdiskusi. selalu semua. Sehat selalu untuk semuanya. Dan juga untuk Bapak Muhammad Azhari, matur nuwun, terima kasih. Terima kasih kepada masyarakat Jawa Timur telah mendengarkan podcast ini, dan terima kasih buat Stefani yang satu hati sama kita. Selalu satu hati dengan DPRD dan juga dengan bapak-bapak semuanya di sini begitu ya. Betul. Satu pemikiran juga. Begitu. Betul, setuju Pak Sefani. Oke, saya juga mengucapkan terima kasih untuk Pak Kuswanto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Terima kasih juga untuk Bapak Mas Duki. Terima kasih. kepada Bina Marga yang telah memfasilitasi ini, terus bergerak untuk membangun Jawa Timur lebih baik, lebih bermaslahah, karena konteks kita bahwa ketika masyarakat sejahtera dan jalan itu baik semuanya, insya Allah program daripada Bukup ini sukses dan kita semua bangga menjadi bagian daripada masyarakat Jawa Timur. Terima kasih Mbak. Siap mendukung berarti ya Pak ya? Siap mendukung. Luar Ya, biasa, menjadi garda terdepan begitu ya pemirsa. Dan juga terima kasih untuk Pak Samsul alias Mas Sam. Terima kasih Mbak sudah Sefani, berkenan berdiskusi. Terima kasih untuk masyarakat Jawa Timur. Terima kasih untuk masyarakat Surabaya. Sehat selalu dan terus bisa beraktivitas, terutama untuk penguatan ekonomi kita sebagai ketahanan kita sebagai masyarakat Jawa Timur yang arif dan bijak
dalam menanggapi semua hal. Terima kasih Mbak Stefani. Terima kasih, dan juga terima kasih telah berkenan untuk berdiskusi bersama kami untuk Profesor Lutfi. Bapak, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas terima kasih. Baik, terima kasih semua juga untuk pemirsa yang setia untuk terus mengikuti setiap episode dalam podcast Bina Marga ini. Dan tentu saja saya di sini juga memiliki satu pesan terutama kepada pemirsa seperti yang disampaikan Bapak tadi, bahwa tetap jaga kesehatan. Apalagi saat ini kan cuaca sering mendung. Ya, betul ya. Ya, semoga perasaan kita tidak pundung. Yes. Lebih baik kita isi dengan kegiatan produktif, salah satunya dengan menonton podcast pekerjaan umum. Kalau begitu, saya Stefani mohon izin pamit undur diri, sampai bertemu di episode berikutnya dengan topik yang lebih luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Top.